Firman Tuhan berjudul Hidup adalah Pilihan. Hidup adalah memilih. Setiap hari kita harus memilih. Mulai dari bangun pagi sampai kita tidur malam, kita secara sadar maupun tidak sadar, kita ini terus harus memilih. Itulah sebabnya pilihan itu harus benar, harus baik. Mari saya mulai dengan sebuah ayat di dalam Ulangan pasal 30 ayat yang ke-19. Apa yang dikatakan oleh Musa. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Jadi saudara-saudara, pilihan itu sangat penting. Kita untuk memilih yang tepat itu penting sekali. Tentu kalau saudara hanya memilih masalah makanan, masalah pakaian, itu hal yang kecil. Tetapi ada saatnya kita harus memilih hal-hal yang sangat signifikan, yang sangat penting dalam hidup kita. Itu jangan sampai salah. Contohnya memilih jodoh, ya, itu sangat-sangat menentukan kebahagiaan saudara, ya, menentukan berkat-berkat saudara. Juga dalam banyak hal, pilihan itu sangat menentukan saudara. Bahkan saya boleh katakan, pilihan kita ada saatnya menentukan antara hidup dan mati. Bukan cuma hidup dan mati di dunia, bahkan sampai di kekekalan. Itulah sebabnya saudara, pilihan ini harus benar, harus baik, supaya dikatakan kita mendapatkan berkat, kita hidup. Nah, saya akan mengajak kita belajar dari 3 tokoh, bagaimana mereka sudah memilih dan bagaimana akhir dari kehidupan mereka. Yang pertama adalah Lot. Di dalam kitab Kejadian pasal 9 ayat 10. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Ini Abraham yang ngomong. Lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnyalah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti, perhatikan saudara, seperti. Jadi ini bukan taman Tuhan, tapi seperti. Nah ini saudara. Seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Lot diberi kesempatan oleh pamannya Abraham untuk memilih lebih dahulu. Dan dikatakan bahwa Lot memilih Sodom dan Gomora karena kelihatannya. Nah ini, kelihatannya baik sekali tempat itu. Menjanjikan, subur, hijau dari jauh, saudara. Dan kita tahu pada akhirnya Lot dia pindah ke Sodom dan Gomora. Jadi Lot ini memilih berdasarkan penglihatannya. Apa yang dia lihat, yang dia pikir baik. Jadi kita sudah lihat seperti taman Tuhan, tapi bukan taman Tuhan. Jadi kita ini harus hati-hati dalam memilih. Jangan kita memilih hanya berdasarkan penglihatan. Samuel pernah mau salah pilih, saudara. Waktu Tuhan berkata kepada Samuel, urapi salah satu dari anak Isai. Muncullah anak pertama, anak kedua, anak ketiga, semuanya orang-orang yang hebat, yang gagah perkasa. Dan Samuel dalam hati dia pikir ini yang dipilih Tuhan. Tapi untung Samuel dia tidak bertindak menurut kehendaknya sendiri.
Jadi saudara-saudara, penglihatan kita ini bisa menipu kita. Terutama penglihatan seorang pria. Pria itu kelemahannya di mata. So itu kita harus hati-hati. Nah saudara, di dalam Kejadian pasal 13, Lot memilih Sodom dan Gomora. Di dalam Kejadian pasal 14, dikatakan Lot ditawan. Karena Sodom dan Gomora kalah waktu itu dalam sebuah peperangan. Dan Lot ditawan oleh musuh. Untung Abraham itu masih baik. Nah ini kita harus contoh ini. Bagaimana seorang anak Tuhan ya. Kita harus punya hati yang baik. Mau menolong. Walaupun termasuk orang-orang yang mungkin pernah tidak baik dengan kita. Yang menyelamatkan Lot ya Abraham. Nah tapi yang saya lihat di sini saudara, bagaimana Lot ini sebenarnya sudah diperingatkan oleh Tuhan. Kalau Lot mau peka. Jadi sebenarnya pasal 14 itu peringatan bagi Lot. Kalau dia peka loh ya. Dia pasti berpikir, waduh ternyata di Sodom tidak aman juga. Tapi firman Tuhan mencatat Lot tetap dia tinggal di Sodom. Dia berkarya di Sodom. Dia bekerja dan seterusnya. Bahkan Lot sampai mencapai sebuah kedudukan yang terhormat di Sodom. Dan pada akhirnya di dalam Kejadian pasal yang ke-19 kita tahu Sodom dan Gomora dihancurkan oleh Allah. Semua yang Lot sudah timbun, sudah simpan, sudah kerjakan selama bertahun-tahun, semuanya menjadi abu. Karena Sodom dan Gomora dibakar oleh Tuhan. Bahkan istrinya juga binasa. Jadi apa yang Lot sudah dapat? Tidak ada. Jadi bertahun-tahun dia bekerja banting tulang di Sodom. Lot ini mungkin seorang yang luar biasa, punya talenta dan sebagainya. Tetapi semua itu akhirnya menjadi abu. Tidak ada yang bisa dinikmati. Ketika dia keluar dari Sodom, dia cuma keluar orang tok. Cuma pakai baju ini tok. Karena dia digeret oleh malaikat, ayo cepat, jangan berlambat-lambat. Nah inilah saudara, pelajaran bagi kita. Memilih itu sangat penting. Sebab itu tadi sudah kita lihat ayat pokok kita, pilihlah kehidupan. Sekarang kita maju lagi. Kita melihat kepada dua orang, yaitu Rut dan Orpa. Pilihan Rut dan pilihan Orpa. Kisahnya sudah tahu semuanya. Rut dan Orpa ditinggal oleh suami, suaminya meninggal, dan mereka punya kesempatan untuk menikah lagi. Bebas karena sudah meninggal. Dan bukan itu saja, bahkan Naomi mantan mertuanya, mengapa saya katakan mantan? Karena suaminya udah meninggal bukan? Juga mendorong. Naomi gak mau egois. Naomi punya kebaikan hati. Dia katakan kepada Rut dan Orpa, kamu menikah lagi saja. Kamu masih muda. Sudah kamu menikah, cari pasangan yang baik, cocok. Supaya kamu bisa bahagia. Gak salah bukan? Apa yang salah? Gak ada salahnya kalau Rut dan Orpa mau menikah lagi. Tetapi kita lihat apa yang dikatakan oleh Rut. Di dalam Rut pasal 1 ayat 14. Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri. Tetapi Rut tetap berpaut padanya. Rut memilih untuk tetap berpaut kepada Naomi, mertuanya. Sekilas pilihan Rut ini pilihan yang bodoh. Mengapa? Karena tidak ada yang bisa diharapkan dari Naomi. Saudara. Naomi sudah bangkrut di Moab. Dan dia mau pulang ke Bethlehem dengan tangan kosong. Tidak ada yang bisa diharapkan. Naomi sudah tua. Pastinya Rut juga berpikir bagaimana nanti kalau sakit. Ya tak? Kan cari masalah sebenarnya. Tetapi Rut dia sudah memilih yang tepat. Secara manusia pilihan Rut ini pilihan yang bodoh. Ngapain dia harus memilih Naomi? Seolah-olah dia membuang masa depannya. Mengorbankan masa depannya. Tidak ada yang bisa diharapkan dari Naomi. Tapi Rut sudah memilih yang benar, saudara-saudara. Sebelum kita melihat kisah akhir dari Rut, mari kita renungkan sebentar. Kira-kira apa yang membuat Rut memilih Naomi? Saya percaya satu hal yang membuat Rut dia memilih Naomi, yaitu karena kasih. Dia punya kasih. Orpa iparnya tidak punya kasih. Rut punya kasih. Dia nggak tega melihat Naomi ditinggal sendirian. Pasti dia berpikir bukan, Naomi sudah tua, kalau aku tinggal bagaimana dia mau cari nafkah?
Bagaimana kalau dia sakit, siapa yang merawat? Ini saudara-saudara, kelebihan dari seorang Rut. Dia punya kasih dalam dirinya. Dia punya belas kasihan. Itulah yang membuat dikatakan Rut, dia memilih untuk berpaut pada Naomi. Apapun juga resiko yang harus dia terima. Dan apa yang dia alami, kita tahu akhirnya dia menemukan pasangan hidup yang sangat luar biasa. Boaz, seorang lelaki yang luar biasa. Dan bukan hanya itu saja, kehidupan Rut benar-benar bahagia, jasmani dan rohani. Mengapa saya katakan demikian? Coba kita lihat ayat berikut ini. Rut, dia dimasukkan dalam silsilah daripada Yesus Kristus. Dari Rut inilah saudara-saudara muncul Raja Daud. Dan nanti dari Raja Daud kemudian muncul Mesias itu. Luar biasa. Rut seorang wanita Moab. Dan suku Moab itu adalah suku yang sebenarnya tidak diperbolehkan untuk masuk menjadi jemaah Tuhan. Itu peraturan Taurat. Tetapi Tuhan baik, saudara. Tuhan selalu punya kemurahan, punya exception, punya perkecualian, saudara-saudara. Ya, jadi saudara-saudara kita tidak bisa tahu hatinya Tuhan. Seorang Rut, bahkan dia masuk, catat di dalam kekekalan. Dia menjadi the great grandmother, nenek buyut dari Raja Daud. Karena dia sudah memilih pilihan yang tepat. Dan yang terakhir, sebuah kisah yang sudah tidak asing lagi, yaitu Musa. Saya bacakan dari Ibrani pasal 11, ayat 24 sampai ayat 26. Karena iman, makanya iman ini penting, saudara. Mengapa orang tua harus mendidik anaknya untuk percaya kepada Yesus? Iman ini, saudara-saudara. Iman, Musa semasa kecilnya diberi kesempatan dididik oleh ibunya. Dia punya iman. Iman penting. Doakan anak-anak saudara ya. Jangan saudara pikir, sudah begini saja. Saudara harus dorong bagaimana mereka bisa tetap mengikuti ibadah. Karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Luar biasa. Musa punya kesempatan untuk dia memilih, dia berhadapkan kepada dua pilihan. Dia punya kesempatan untuk dijadikan Firaun yang akan datang. Dia dididik dalam istana Firaun. Dia digadang-gadang mungkin untuk minimal menjadi perdana menteri atau apa, seperti Yusuf mungkin. Tapi di satu pihak, ketika dia menyadari keberadaannya, dia menyadari siapa dia punya iman kepada Yehova. Dia tahu bahwa dia bukan seorang Mesir. Dia tahu I am an Israelite, not an Egyptian. Sebab itu dikatakan Musa, dia memilih untuk menderita. Coba saudara renungkan pada diri Anda masing-masing. Kira-kira kalau saudara yang jadi Musa, saudara memilih yang mana? Secara daging tentu memilih Mesir. Dengan kekayaan, kemuliaan, tahta, wanita. Apa yang kurang? Tidak ada, semua ada. Tapi kalau dia menjadi Perdana Menteri, jangan-jangan dia yang akan menyiksa bangsanya sendiri. Betul? Bisa jadi. Atau dia memilih menderita bersama umat Allah karena kebenaran. Pilihan yang tidak mudah, saudara-saudara. Tapi kita melihat Musa sudah memilih yang baik, yang benar. Dia tidak terkecoh oleh gemerlapnya dunia, oleh hingar-bingarnya dunia ini, saudara. Tapi dia memilih untuk ada di pihaknya Allah. Dan Musa dipakai Tuhan luar biasa. Mungkin kita tidak seperti Musa, tapi saya percaya dalam hidup kita ada saatnya kita harus menentukan pilihan. Yang penting bukan pilihan ecek-ecek. Kalau pilihan ecek-ecek, ya keliru gak apa-apa. Kita banyak keliru memang. Tapi kalau itu pilihan yang sangat penting dalam hidupmu, maka engkau harus membuat pilihan yang harus benar. Tidak boleh salah. Harus
Karena itu bukan hanya menyangkut masalah 1-2 tahun. Itu bisa menyangkut kepada masa depan, menyangkut kepada keturunan kita, bahkan menyangkut keselamatan kita, saudara-saudara. Jangan main-main. Kalau cuma masalah saudara pilih salah makan lalu saudara murus-murus, itu masalah kecil. Tidak apa-apa, salah pilih kita supaya kita belajar ya. Tapi kalau itu sudah masalah yang sangat penting, sangat krusial dalam hidup, jangan salah pilih. Karena itu menyangkut masa depan kita, bahkan menyangkut keselamatan jiwa kita. Sebab itu saudara-saudara, mari kembali kepada yang dikatakan oleh Musa tadi. Pilihlah kehidupan. Choose life. Bagaimana kita bisa memilih kehidupan? Dari mana kita tahu? Coba kita lihat ayat berikut ini. Ini adalah terusan dari ayat awal kita. Sebab perkataan ini bukanlah perkataan hampa bagimu, tetapi itulah hidupmu. Dan dengan perkataan ini akan lanjut umurmu di tanah kemana kamu pergi menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Kita tahu Ulangan itu adalah pesan-pesan terakhir dari Musa sebelum dia mati. Dan dia berkata, apa yang aku katakan ini adalah kebenaran yang menyangkut hidup matimu. Bukan hanya sekedar perkataan, tetapi ini adalah kebenaran yang menyangkut kehidupanmu, menyangkut masa depanmu, menyangkut berkatmu, dan menyangkut hidup matimu. Sebab itu dia katakan, jangan kamu abaikan perkataanku. Satu ayat lagi bagi saudara. Di dalam Amsal 7 ayat yang kedua. Hikmat berkata, berpeganglah pada perintahku dan engkau akan hidup. Simpanlah ajaranku seperti biji matamu. Saudara-saudaraku, bagaimana supaya kita bisa memilih yang tepat? Yaitu kita harus memilih kebenaran. Haleluya. Pilihlah kebenaran, maka kita akan hidup. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.